Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min ibadikas sholihin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang lalu sudah kita kaji tentang rukun dan syarat talak, yaitu ada 4. Ada suami, ada istri, ada sigot atau lapas yang digunakan, yang keempat dengan sengaja. Jadi yang pertama suami adalah pemilik hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Dengan syarat ada 3, berakal, balik, tidak ada paksaan. Yang kedua istri, talak tidak jatuh bila ditujukan kepada orang yang bukan istrinya. Ada satu cerita kejadian nyata. Keluarga ini sering bertengkar, suami istri sering bertengkar. Kebetulan mereka masih tinggal di rumah mertua. Kalau bertengkar suami istri ini, ibu mertuanya sering ikut campur, lalu mengatakan, ceraikan anakku. Kata ibu mertuanya sama menantunya, ceraikan anakku. Kata ibu mertuanya sama. Karena sudah berkali-kali diminta cerai, maka si suami itu mengatakan, saya talak talak 1. Kebetulan mertuanya itu sudah agak kurang pendengarannya. Dikiranya yang diceraikan itu anaknya itu. Daripada kalian bertengkar terus, ceraikan anak saya, kata ibu mertuanya. Si laki-laki itu mengatakan, saya talak talak 1. Jadi kalau begitu tidak sah, karena yang ditalaknya itu bukan istrinya, mertuanya. Nah itu tidak untuk dicontoh itu kan. Ya, walaupun itu memang cerita kenyataan. Ada yang ada memang orang tua yang ikut campur dengan anaknya, yang menyuruh anaknya juga cerai ada. Sudah kita kaji ini. Yang ketiga, sigot, lapas yang digunakan. Kadang-kadang sore, kadang-kadang kinayah. Yang keempat, dengan sengaja. Apabila setelah hujan tidak dimaksudkan untuk talak, maka dipandang tidak jatuh talak. Sudah kita contohkan di kajian yang lalu. Dicontoh, suami berkata kepada istri, salah ucap. Dia mau menyebutkan ini sebuah salah untukmu. Salah ucap, terucap, ini sebuah talak untukmu. Salah berubah menjadi talak. Salah ucap tidak jatuh, karena dia tidak ada niat kesengajaan. Ini yang akan datang kita diskusikan. Saksi dalam perceraian, dalam talak, persaksian dalam talak. Kebanyakan ulama mengatakan
bahwa talak sah walaupun tanpa dua orang saksi. Kebanyakan ulama mengatakan talak itu tidak dibutuhkan kepada saksi. Walaupun tidak ada yang mendengar jatuh talak. Ini kebanyakan daripada ulama. Karena ayat Al-Quran yang berbicara masalah talak, surah Al-Ahzab ayat 49 itu kalimatnya umum, tidak disebutkan mesti ada saksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka, kemudian kamu talak mereka, tidak disebutkan di ayat ini ada saksi. Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak dibutuhkan kepada saksi. Syiah Imamiyah berkata persaksian dalam talak adalah syarat sahnya talak. Persaksian dalam talak adalah syarat sahnya talak. Kalau tidak ada saksi, tidak sah. Itu dalam mazhab Syiah Imamiyah. Jadi Syiah itu terbagi-bagi. Syiah Imamiyah ini yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil daripada pendapat yang mengatakan dibutuhkan kepada saksi adalah ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat 2. Wa ashhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Sebenarnya ayat ini di awalnya berbicara masalah rujuk ayat ini. Kalau rujuk dibutuhkan saksi. Tetapi mazhab Syiah Imamiyah mengatakan rujuk itu disamakan dengan cerai. Rujuk disamakan dengan cerai. Kalau rujuk butuh dua orang saksi, maka cerai juga dibutuhkan dua orang saksi. Istilah Syiah Imamiyah memahami dibutuhkannya saksi dalam perceraian. Dan pendapat inilah yang diamalkan di negara kita. Kenapa perceraian itu sahnya di pengadilan? Pengadilan itu adalah untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi pendapat Syiah Imamiyah inilah yang dibuat menjadi undang-undang. Kalau kita lihat di pasal 39 Undang-Undang Perkawinan nomor 174, di sana disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang. Kemudian dijelaskan di pasal 16, pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud. Ada kata-kata untuk menyaksikan. Jadi pengadilan itu sebenarnya adalah untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi munculnya aturan ini, undang-undang ini diambil dari ayat yang tadi. Surah At-Talaq ayat 2, wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimus syahadatil. Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu. Dan juga ulama kontemporer mengatakan agar seimbang antara pernikahan dengan perceraian. Pernikahan dibutuhkan saksi, maka perceraian juga dibutuhkan saksi. Agar seimbang antara pernikahan dengan perceraian.
Apabila pernikahan tidak ada saksi, tidak sah. Begitu juga lah dalam undang-undang yang berlaku di negeri kita. Apabila pernikahan atau perceraian itu tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, tidak sah. Sidang pengadilan itu dianggap sebagai saksi dalam menjatuhkan talak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum menjatuhkan talak. Seperti apa pandangan Islam menjatuhkan talak? Sesuai dengan prinsip pernikahan, yaitu pernikahan untuk selamanya. Itu prinsipnya. Jadi prinsip pernikahan itu adalah pernikahan untuk selamanya. Maka talak itu merupakan jalan yang paling akhir. Kalau sudah buntu, ambil sini, ambil situ, sudah buntu, tidak bisa lagi, baru talak. Jangan talak dibuat langkah pertama, tidak. Talak itu langkah yang terakhir. Kalau dia lagi tidak bisa lagi mempertahankan bahtera rumah tangga itu, talak itulah jalan yang terakhir. Karena prinsip daripada pernikahan itu sebenarnya adalah untuk selamanya. Namun kesempurnaan agama kita, agama Islam, dibolehkan bercerai. Beda dengan agama yang lain yang tidak ada istilah, kita dibolehkan cerai. Kalau tidak lagi tercapai tujuan pernikahan, boleh buat. Tapi talak itu jalan yang terakhir. Jalan yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, ada yang cerai ini usianya sudah 50 tahun. Jadi kan akta cerai itu ditembuskan ke tempat KUA dia menikah. Di mana dia menikah akan ditembuskan surat itu ke KUA itu. Di KUA itu banyak surat perceraian dibaca. Ada yang sudah lanjut, sudah umur 50 tahun, masih bisa. Masih bisa ya cerai. Artinya sudah puluhan tahun memperjuangkan itu, tidak bisa lagi. Akhirnya terjadi juga talak. Jadi talak merupakan jalan yang terakhir. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab, tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah perbuatan yang tercela. Tidak bagus. Di dalam agama Islam itu perbuatan yang tercela. Setelah ada hadis Nabi, abghadul halal idallahi at-talaq. Perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Halal dia tetapi dibenci. Perbuatan talak boleh halal tapi dibenci. Artinya kalau masih bisa cara yang lain, jangan dulu. Ini yang disebutkan apa dia perkara yang boleh tapi dibenci, adalah talak itu. Perkara yang halal tapi dibenci di dalam Islam. Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan agama adalah perbuatan yang tercela. Suatu hari saya masih tugas di kantor urusan agama kecamatan. Ada ibu-ibu datang, mohon maaf, bukan menyudutkan ibu-ibu. Ini memang ibu-ibu yang datang ini. Tidak ada maksud untuk menyudutkan ibu-ibu yang di belakang tirai, tidak. Kebetulan kisah nyata. Ada ibu-ibu datang konsultasi. Saya mau cerai Pak, katanya. Mau cerai. Kenapa cerai Bu? Dia tidak malu dengan rasa yang tidak malu.
tidak ada rasa malu, dia mengatakan saya sudah punya selingkuhan, katanya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada rasa malu. Kalau kanannya bisa dilobangi, lantai itu udah masuk ke lubang itu, malu gitu kan mendengar itu. Saya mau cerai Pak. Kenapa Pak mau cerai Bu? Saya sudah punya selingkuhan. Ringan dia menyebutkan kalimat itu. Bobroknya sebahagian di masyarakat kita. Itu yang ini kan orang yang tidak juga datang ke masjid itu kan, apalagi ikut pengajian, sudah jauh dari kita. Jadi istri yang minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan agama, perbuatan yang tercela. Ada hadis Nabi yang luar biasa. Yang bagus ini bagi ibu-ibu yang hadir, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang tidak hadir supaya jangan minta talak. Ini dia. Ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'as fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Setiap istri minta cerai kepada suami tanpa alasan, maka haram baginya mencium baunya surga. Bayangkan, haram baginya mencium baunya surga. Sementara harumnya surga itu sudah tercium, kata Nabi, perjalanan 500 tahun. Nah, perjalanan 500 tahun sudah tercium harumnya surga. Seorang istri yang minta talak kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan, dia tidak bisa mencium baunya surga. Jangan masuk surga, harumnya surga juga tidak bisa dicium. Artinya jauhnya dari harumnya surga itu 500 tahun perjalanan sudah tercium harum. Sampaikan ibu-ibu yang kepada ibu-ibu yang lain yang tidak mendengar. Jangan sebentar-sebentar minta cerai kepada suami, bentar-bentar ceraikan saya, bentar-bentar kembalikan saya kepada orang tua saya. Tidak boleh. Jangan ucapkanlah kalimat-kalimat yang lain. Jangan ucapkan itu. Itu minta cerai. Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum menjatuhkan talak ada 5 macam. Jadi menjatuhkan talak itu tergantung kondisinya. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunat. Tergantung kondisinya. Dia masuk kepada kategori hukum Islam yang 5. Sama dengan menikah. Menikah juga gitu. Kan bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunat. Yang pertama wajib. Kapan talak itu menjadi wajib? Apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri dan istri minta cerai. Suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri. Hari Ahad yang lalu saya ngisi pengajian hari subuh. Habis selesai pengajian ada ibu-ibu. Supaya tidak ghibah, tidak kita sebutkan namanya. Ibu-ibu aja. Datang ke saya, mereka bertanya, boleh sebenarnya boleh. Dia menceritakan bahwa suaminya sudah 10 tahun tidak memberi nafkah, zahir dan batin. Zahir dan batin. Apakah saya boleh menggugat cerai, katanya kan? Oh, kalau sudah begitu, itu sudah tepat alasan untuk cerai. Kalau ibu mau cerai, sudah tepat itu. Karena ibu tidak diberi haknya. Suami ini tidak menunaikan kewajibannya. Kemudian ibu itu mengatakan, tapi itulah anak saya itu perempuan semua. Mereka mengatakan, ya nanti kan akan menjadi wali juga, katanya kan? Nah, anaknya itu
masih berharap jangan dulu cerai karena takut malu anaknya nanti kalau tiba-tiba pernikahan mereka sudah cerai. Jadi di antara dua inilah memperjuangkan perasaan anak atau perasaan diri sendiri. Saya bilang kalau ibu ridho tidak apa-apa, tapi kalau ibu tidak ridho maka boleh ibu untuk menggugat cerai. Apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri, hak nafkah zahir, nafkah batin, dan istri tidak ridho, kadang-kadang kan istri ridho, walaupun suaminya tidak bekerja tidak masalah, yang penting dia punya suami, status bahwa dia tidak janda. Banyak seperti itu, banyak, tidak masalah, asal istri itu ridho, apabila tidak dikasih nafkah zahir batin tapi istrinya ridho tidak masalah. Yang masalah itu kalau istri tidak ridho, maka dalam kondisi seperti ini hukum suami menceraikan itu hukumnya wajib. Kasus yang saya ceritakan tadi, yang ibu-ibu itu suaminya tidak mau menceraikan. Disitulah dia bertanya apa? Berdosa saya kalau menggugat cerai. Kalau tepat alasannya itu berdosa. Yang berdosa itu kalau tidak ada alasan. Suami bertanggung jawab, memberi nafkah, zahir batin, kasih sayang diberikan, tiba-tiba minta cerai. Kenapa? Karena ada orang ketiga bertemu dengan pacar lama. Jadi Bapak Ibu, masalah perceraian ini luar biasa ya, luar biasa. Pernah juga datang bapak konsul ke saya, umurnya sudah 56 tahun. 56 tahun. Menceritakan ya keadaan rumah tangganya. Gimana lah Pak, katanya Pak Ustadz ya, istri saya sekarang ini sudah sekian bulan tidak pulang ke rumah. 56 tahun, istrinya 53 tahun. Apa sebabnya Pak? Ditelusuri awal-awalnya karena reunian sama-sama SMA. Itu Pak, apa sih? Mereka reunian SMA ketemu dengan pacar waktu SMA. Akhirnya ngikut sama pacarnya itu. Begitu hati itu mudah roh ya. Barangkali tidak itu juga dia. Imannya jarang sholat orangnya itu. Nah, masih kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu kenyataan di kota kita di Bengkulu ini. Kata bapak itu, apa mah? Karena asalnya reunian Pak. Reunian dengan teman-teman SMA. Rupanya dulu ada yang sudah mereka dekat. Akhirnya dibawa yang itu. Hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Wajib hukumnya apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri dan istri minta cerai. Ini seperti kasus Ila. Ila ini apa? Suami bersumpah tidak akan menyentuh istri selama 4 bulan. Setelah selesai 4 bulan, ada 2 hal yang mesti dilakukan. Kalau tidak ia membatalkan sumpahnya, dia menceraikan istrinya. Ini namanya dalam fikih ila. Suami bersumpah tidak akan menyentuh istrinya selama 4 bulan ataupun lebih. Setelah selesai 4 bulan, maka kalau dia tidak menyentuh istrinya, wajib dia ceraikan supaya tidak menyakiti bagi orang lain. Ini ayat pertama. Yang kedua, talak yang haram. Ini insyaallah akan kita kaji di kajian yang akan datang. Kita sisakan waktu yang ada untuk berdiskusi. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan.
Silakan Pak, di sebelah kiri.